Jika lelah disebabkan oleh penyakit hati, biasanya kondisi peradangan hati sudah lebih parah, bahkan sudah memasuki kondisi sirosis hati. Halo semuanya, saya Dr. Liu Yuchi. Selamat datang kepada Dr. Shu Poyao telah datang ke Care Online. Halo semuanya, saya Dr. Shu Poyao. Apakah hepatitis B bisa menular melalui makan bersama? Pertanyaan ini juga banyak pasien yang menanyakan di klinik. Sebenarnya hepatitis B adalah penyakit yang ditularkan melalui darah dan cairan tubuh. Oleh karena itu, makan bersama tidak akan menularkan hepatitis B. Dan jalur penularan utama hepatitis B, terutama melalui penularan vertikal ibu ke anak dan penularan horizontal terutama dengan menggunakan sikat gigi bersama, jarum suntik, atau akupuntur, tato, tindik kuping dan lainnya. Bila peralatan belum sepenuhnya disterilkan, maka mungkin menularkan hepatitis B, dan seks yang tidak aman juga merupakan salah satu faktor penularannya. Hepatitis yang ditularkan melalui makanan dan minuman, terutama hepatitis A dan hepatitis E, oleh karena itu kurangi makan makanan mentah, perhatikan kebersihan diri. Adalah cara mencegah terinfeksi hepatitis A dan hepatitis E yang paling utama. Apakah seks bisa menularkan hepatitis B? Hepatitis B adalah sejenis penyakit yang ditularkan terutama melalui darah dan cairan tubuh. Oleh karena itu seks mungkin bisa menularkan hepatitis B, dan sebenarnya hepatitis B dini adalah dianggap salah satu penyakit menular seksual. Oleh karena itu pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan, atau bahkan sebelum berpacaran, bila menemukan pasangan adalah pembawa hepatitis B, sebenarnya bila menemukan diri sendiri tidak ada antibodi, seharusnya menerima vaksinasi hepatitis B. Apakah mudah lelah karena penyakit hati? Di klinik juga sering ditanya, "Dokter, saya sering lelah. Apakah hati saya bermasalah?" Dan sebenarnya alasan lelah, mungkin faktor mental dan fisik. Segi mental mungkin tekanan kerja terlalu besar, disebabkan tekanan hidup terlalu besar, dan segi fisik sebenarnya selain hati, seperti jantung, paru-paru atau ginjal, bahkan gangguan sistem endokrin, juga mungkin bisa menyebabkan mudah lelah. Bila lelah disebabkan oleh penyakit hati, biasanya kondisi peradangan hati juga sudah lebih parah, bahkan telah memasuki kondisi sirosis hati. Jadi sekali menemukan kelelahan diri sendiri tidak bisa dihilangkan, ditambah dengan beberapa gejala khusus, termasuk seperti terjadi penyakit kuning, perut kembung, sakit perut, dan lainnya, tetap disarankan harus secepatnya berobat, menemukan alasan di baliknya. Apakah kulit menjadi kuning adalah penyakit hati? Kulit menjadi kuning belum tentu adalah penyakit hati. Sebenarnya kadang-kadang kita memakan terlalu banyak sayur dan buah berwarna merah, kuning, termasuk wortel atau mangga, ubi rambat, pepaya dan sayur serta buah lainnya. Bila makan terlalu banyak, juga mungkin menyebabkan karoten di dalam darah terlalu tinggi, dan mengendap di atas kulit. Kondisi demikian juga mungkin menyebabkan kulit menjadi kuning. Secara medis disebut karotenenia, dan kondisi seperti ini biasanya tidak perlu terlalu khawatir. Asalkan mengurangi asupan sayur dan buah di atas, kondisi kulit kuning akan membaik secara bertahap. Bila sakit kuning yang disebabkan oleh penyakit, perbedaan terbesar dengan karotenenia, yaitu bagian putih mata pasien, juga mungkin akan ikut menjadi kuning. Bila terjadi kondisi di atas, harus secepatnya berobat. Bila kulit menjadi kuning disebabkan oleh penyakit, yaitu kondisi penyakit kuning, selain sebagian kecil penyakit, termasuk penyakit kuning pada bayi neonatal, atau favismia atau hemolisis, atau selain obstruksi biliar. Sebenarnya sebagian besar juga berhubungan dengan penyakit hati. Kadang-kadang akan disertai gejala urin berwarna teh. Bila menemukan kondisi di atas, harus secepatnya berobat, menemukan alasan di baliknya. Terima kasih Dr. Shu telah datang ke Care Online, kami akan menemuimu lain kali. Sampai jumpa.